Halo, pernah gak sih kita mendengar tentang hierarchy of need? Tahu nggak apa itu hierarchy of need? Nah, kita sebagai manusia sering merasa bahwa kita itu perlu atau butuh terhadap makan, butuh terhadap yang namanya rasa aman, cinta dan kasih sayang. Bahkan kita itu perlu terhadap kepuasan diri atau aktualisasi diri. Nah, ada sebuah teori yang digagas oleh seorang psikolog dan beliau terkenal dengan teori kebutuhan manusia atau disebut dengan hierarchy of need. Nah, sebelum lebih jauh kita ke sana, kita perlu tahu dulu nih siapa sih yang menggagas tentang teori ini. Ialah yang sering dikenal oleh nama Abraham Maslow. Tahu kan siapa Abraham Maslow? Nah, beliau ialah seorang psikologi humanistik dan beliau juga lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada 1 April tahun 1908. Abraham Maslow ini adalah anak sulung atau anak pertama dari 7 bersaudara di keluarga Yahudi Rusia dengan pola didik orang tua yang tidak baik. Ia sering berdebat dengan ayahnya dan membenci ibunya sendiri. Fisiknya yang kurang baik, mengalami beberapa penyakit termasuk masalah jantung kronis. Kehidupan pribadinya itu hidup dengan penuh rasa sakit, baik secara fisik maupun secara psikologis. Bahkan dengan rasa sakitnya itu beliau mencetuskan suatu teori yang disebut dengan hierarchy of need. Nah, dari hierarchy of need menurut Maslow, manusia itu perlu memenuhi kebutuhannya, karena dengan memenuhi kebutuhannya ini manusia akan merasa hidup lebih panjang dan lebih lama lagi. Nah, apa aja sih yang menjadi hierarchy of need bagi manusia ini? Menurut Maslow ada 5 need yang perlu dipenuhi oleh manusia, yaitu yang pertama ada psikologi need atau kebutuhan psikologi. Yang kedua ada safety need atau kebutuhan terhadap rasa aman. Yang ketiga ada social need atau kebutuhan terhadap sosial atau rasa untuk memiliki. Yang keempat esteem need, kebutuhan terhadap penghargaan atau pengakuan. Dan yang terakhir ialah self aktualisasi atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan itu adalah faktor yang mendorong atau memotivasi orang untuk melakukan perbuatan. Misal seseorang butuh makan, seseorang ingin diakui, maka ia akan melakukan dorongan, melakukan sebuah usaha yang dapat memenuhi rasa laparnya, memenuhi rasa cemasnya, memenuhi rasa ketidaknyamanannya dengan mencari dan melakukan hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut. Maslow juga mengajukan gagasan bahwa kebutuhan pada manusia adalah merupakan bawaan, tersusun menurut tingkatan atau bertingkat. Nah, yang paling basic, yang paling bawah yang menurut Maslow itu harus terpenuhi ialah kebutuhan psikologis. Apa sih kebutuhan psikologis itu? Nah, pada umumnya kebutuhan psikologis ini bersifat neostatik seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Itu adalah kebutuhan yang sangat basic gitu bagi seorang manusia. Nah, kebutuhan psikologis ini sangat kuat dalam keadaan yang absolut. Semua kebutuhan lain ditinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini. Misalkan banyak orang yang merasa cemas karena ia merasa lapar, bahkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena kecemasannya itu. Nah, apabila seseorang terpenuhi terhadap psikologis need-nya, kebutuhan psikologisnya ini terpenuhi, maka ia akan merasa nyaman, merasa aman.
Nah, perbedaan kebutuhan psikologis dengan kebutuhan yang lainnya ialah kebutuhan psikologis adalah satu-satunya kebutuhan yang bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa dibatasi. Nah, menurut Maslow, kebutuhan psikologis ini sangat mungkin besar kemungkinannya untuk terpenuhi. Nah, yang kedua, yang khas dalam kebutuhan psikologis adalah hakikat pengulangannya. Seperti misalkan butuh makan, butuh minum, vitamin, istirahat, itu sifatnya pengulangan. Itu yang paling penting menurut Maslow. Nah, kemudian yang kedua ada safety need atau kebutuhan terhadap rasa aman dan keselamatan. Kebutuhan psikologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan hidup, sama-sama kebutuhan mempertahankan hidup. Perbedaannya, kebutuhan psikologis adalah pertahanan hidup jangka pendek, sedangkan keamanan akan pertahanan di dalam hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Menurut Maslow, orang-orang yang tidak aman akan bertingkah laku seperti anak-anak yang tidak aman. Mereka akan bertingkah seakan-akan selalu dalam keadaan terancam besar. Seorang yang tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas yang berlebihan, serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan yang tidak diharapkan. Nah, siapa sih yang tidak menginginkan rasa aman? Semua manusia pasti menginginkan rasa aman dan kenyamanan, bahkan keselamatan. Jangankan di dalam menjalani hidup, ketika kita dalam hal sederhana pun, misalkan ketika makan nih, ketika minum, kita memerlukan hal keselamatan. Selamat dari makanan yang tidak baik, selamat dari misalkan makanan-makanan yang tidak memiliki protein, yang tidak memiliki gizi. Sederhananya seperti itu, apalagi dalam kehidupan yang berlangsung lama, kita pasti perlu memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, yang ketiga ialah social need, kebutuhan terhadap sosial. Itu bisa cinta, kasih sayang, ataupun kepemilikan. Nah, kebutuhan ini dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial, dan cinta menjadi tujuan yang dominan dan terus bersifat penting sepanjang hidup. Bagi Maslow, cinta menyangkut suatu hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara dua orang, termasuk sikap 10 saling percaya. Seringkali cinta menjadi rusak jika salah satu pihak merasa takut jika kelemahan-kelemahan serta kesalahan-kesalahannya itu dapat diketahui oleh orang yang memang ia cintai. Nah, Maslow itu menyebutkan bahwa ketika dua orang itu memerlukan atau membutuhkan kepada yang namanya cinta, kasih sayang, dan kepemilikan, merasa dicintai, merasa disayangi, atau merasa dilindungi oleh seseorang, itu akan menimbulkan rasa keamanan. Nah, ini berhubungan dengan safety need. Ya, yang menurut Maslow ada dua yang disebut dengan cinta. Ada yang disebut dengan differentiasi atau de-love, dan bring atau beloved. Nah, de-love adalah cinta yang mementingkan diri sendiri, yang memperoleh daripada memberi. Sedangkan beloved didasarkan pada penilaian mengenai orang lain apa adanya, tanpa keinginan mengubah atau memanfaatkan orang itu. Nah, de-love atau differentiasi love itu sifatnya keluar dari diri kita sendiri, dan itu lebih menguntungkan terhadap diri kita sendiri. Seperti tadi, kebutuhan terhadap psikologis, kebutuhan terhadap rasa aman, bahkan kebutuhan terhadap cinta, itu sifatnya ialah differentiation love. Nah, adapun tentang beloved atau being love, itu kita sudah tidak mempertimbangkan lagi apa yang kita inginkan, tapi kita lebih mempertimbangkan kepada apa yang kita berikan kepada orang lain, dan kita tidak menuntut orang lain itu untuk memberi kepada kita. Nah,
Itu adalah social need atau kebutuhan terhadap sosial, rasa untuk memiliki, rasa untuk dicintai, memiliki rasa untuk disayangi. Nah, yang keempat ada esteem need atau kebutuhan penghargaan. Ketika kebutuhan dimiliki dan mencintai sudah relatif terpuaskan, kekuatan motivasinya melemah, diganti motivasi harga diri. Ada dua macam harga diri yang berupa yang pertama menghargai diri sendiri atau self respect, yang kedua mendapat penghargaan dari orang lain, respect from other. Nah, esteem need atau kebutuhan penghargaan bisa disebutkan kebutuhan penghargaan juga ini ya pengakuan dari orang lain maupun dari diri kita sendiri ketika kita melakukan suatu hal yang memang menurut kita, wah kita berprestasi nih dalam bidang ini, wah kita hebat nih dalam melakukan ini. Seseorang itu perlu pengakuan dari orang lain atau perlu penghargaan, baik itu yang sifatnya pujian ataupun diberi hadiah. Kalau sekarang misalkan mahasiswa lulus kuliah dan mendapatkan buket, itu salah satu bentuk penghargaan dan manusia akan merasa puas jika hal itu terpenuhi atau hal itu bisa ia miliki, kebutuhan itu ia dapatkan gitu. Nah, yang kelima ada self aktualisasi atau kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri atau self-fulfillment, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa yang menurut kemampuannya. Jadi aktualisasi diri ini ialah seseorang sudah benar-benar menjadi dirinya sendiri. Seseorang sudah merasa puas dengan apa yang ia miliki, merasa bisa dengan apa yang ia lakukan, bebas ia melakukannya asalkan dirinya merasa terpenuhi. Nah, dari 5 hierarchy of need ini, 4 yang pertama yaitu psychological need, safety need, social need, dan esteem need itu termasuk kepada differentiation love atau kebutuhan yang hanya untuk diri kita sendiri gitu, hanya untuk diri kita sendiri, untuk memenuhinya tanpa kita memikirkan orang lain. Kita itu lebih banyak memperoleh daripada memberi, yaitu differentiation love. Nah, adapun aktualisasi diri atau self actualization ialah termasuk kepada being love, atau kita itu tidak mencari lagi manfaat dari seseorang, tetapi kita itu lebih ke memberikan, melakukan sesuatu yang memang potensi yang keseimbangan itu sudah tidak menjadi perhitungan lagi buat seseorang tersebut. Nah, itu adalah 5 need atau hierarchy of need yang dibutuhkan oleh manusia menurut teori Maslow. Selanjutnya itu ada teori humanistik. Ada yang tahu sih atau pernah dengar tentang teori humanistik? Apa sih teori humanistik ini? Nah, teori humanistik juga ini sama digagas oleh psikolog yang bernama Abraham Maslow. Nah, teori humanistik itu pada dasarnya ya teori yang belajar tentang memanusiakan manusia. Pembelajaran ini dipusatkan pada pribadi seseorang. Dalam pengertian teori humanistik, proses pembelajaran cenderung lebih abstrak. Bidang kajian yang mendekati teori ini adalah filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Teori ini lebih cenderung untuk mementingkan konten pembelajaran dibandingkan bagaimana proses belajar berjalan.
Keberhasilan suatu pembelajaran menurut teori ini adalah ketika ada keinginan dari dalam diri seseorang untuk belajar, mengetahui informasi baru sehingga terjadi asimilasi dalam struktur kognitifnya. Nah, ada beberapa prinsip tentang teori humanistik. Yang pertama, manusia memiliki kemampuan belajar yang alami. Nah, kemampuan dalam belajar manusia itu secara alami telah memilikinya. Cuman ada orang yang dapat mengaktualisasikannya dan ada juga orang yang memendamnya. Baik itu karena rasa malasnya, baik karena hal-hal yang mungkin menurutnya merasa cemas sehingga kemampuan untuk belajar itu terurungkan. Yang kedua, pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut dianggap memiliki relevansi dengan maksud tertentu oleh individu yang belajar. Jadi intensitas belajar itu bisa signifikan naik tinggi dan semangat seseorang bisa kuat dalam belajar. Prinsip yang kedua ini kontennya itu ialah ketika seseorang yang belajar itu memiliki relevansi dengan apa yang ia inginkan, dengan apa yang ia butuhkan. Misalkan seseorang ingin bekerja di bidang ini sehingga ia belajar ini, maka kekuatan atau semangat dalam belajarnya akan signifikan tinggi gitu, kuat. Yang ketiga, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. Bedakan seseorang yang mempunyai pembelajaran dengan seseorang yang tidak, baik di dalam cara berpikir, baik di dalam cara bertindak, bergaul dan sebagainya, itu akan mempunyai persepsi yang berbeda dengan orang-orang yang memang tidak belajar. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri lebih mudah dirasakan ketika ancaman itu relatif kecil. Yang kelima, orang yang belajar memiliki cara untuk belajar dengan pembelajaran yang memiliki ancaman rendah. Yang keenam, belajar menjadi aktivitas yang bermakna ketika orang belajar benar-benar mau melakukannya atau mempraktikannya. Yang ketujuh, keterlibatan orang yang belajar dalam proses pembelajaran membuat proses itu berjalan lancar. Ketika seseorang bisa menikmati proses pembelajaran yang ia sedang pelajari, maka itu cenderung relatif sangat besar kesuksesan dalam pencapaian pembelajarannya. Yang kedelapan, pembelajaran dengan melibatkan orang yang belajar bisa membuat mereka mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih mendalam. Yang kesembilan, perlu adanya penumbuhan terhadap rasa percaya diri dari orang yang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang mawas diri. Dan yang terakhir, pembelajaran sosial adalah belajar proses belajar. Nah, itu adalah teori humanistik dengan prinsipnya. Jadi teori humanistik ini pendalaman terhadap diri seseorang, baik secara psikologi, filsafat ataupun psikoterapi. Itu pembelajaran yang dekat dengan teori humanistik ini. Nah, tujuannya untuk apa sih pembelajaran teori humanistik ini? Tiada lain untuk mengetahui tentang manusia melalui konten pembelajaran, apakah ia akan mengembangkan dirinya. Kurang lebih seperti itu. Thank you.